Halo guys, how are you? Apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Hendy di channel kita Indo Vivi, channel di mana kita bicara tentang NFT, dunia per-NFT-an secara khusus tentang Vivi. Dan hari ini seperti biasa, market update, news update di tanggal 16 Januari. Hari ini gue akan bicara mungkin lebih khusus tentang uh, MCP ya, Master Collector Program. Apa keuntungannya segala macam dibanding dengan misalnya kita nggak peduli misalnya dengan MCP itu. So, beberapa hal dulu ya sebelum gue mulai. Pertama, seperti biasa di channel gua ini, di channel kita ini kita nggak memberikan financial advice. Gua bukan financial advisor, gua bukan financial expert, gua juga bukan total expert di NFT. Gua hanya punya pengetahuan dan pengetahuan apa yang gua punya itu gua mau share sama teman-teman. Gua juga ngalamin banyak ups and down di dunia per NFT-an dan kripto, dan gue berharap apa yang gue share, segala yang baik bisa diterima dan segala yang nggak baik mungkin bisa dihindarin. So, jadi kita mulai aja dulu dengan, gue kecilin dulu gambar gue. Kita mulai dulu dengan drop yang kemarin ya, yang berapa hari yang kemarin. Dalam beberapa hari kemarin kita ada drop dari ini, gue udah beberapa hari kan udah nggak update ya. Jadi mulai kalau nggak salah dari Mermicorno, selanjutnya ke komik Amazing Spider-Man, terus komik yang Alpha Flight ini yang cuma ada 10.000 eksemplar, dan yang barusan kemarin di Fantastic Four, Invisible Woman. Di Alpha Flight gue nggak dapat sama sekali. And by the way ini nanti akan berhubungan juga dengan MCP ya. Gue mau bicara tentang MCP nanti, tentang completing set, apa gunanya. Serial killer ini seperti yang gue duga, ya gue dapat airdrop ini karena emang gue complete set di Ron English punya serial killer. Semua 3 seriesnya gue complete, dan alhasil ya ini gue dapat airdrop ini. Saat ini Yaki Charm ini harganya di market itu di 1800, 1900 kalau nggak salah nih, 1899. So, actually no, 1800. Jadi ya itu salah satu keuntungan kalau kita, by the way approach gue lebih ke kolektor ya. Gue jadi emang really into collecting sets karena emang gue juga suka banget. Itu ada satu, kalau completing set itu ada satu kayak uh, kesukaan tersendiri gitu loh. Jadi kayak sense of achievement sendiri ketika gue bisa complete certain set. Apalagi ternyata kalau set itu adalah set yang booming banget. Jadi itu ada satu certain of like sense of achievement yang gue punya. Selain itu juga ya keuntungannya itu ya seperti ini. Salah satunya ini airdrop ini. Gue melihat ke depannya sistem airdrop untuk yang kita yang complete set itu akan berlanjut terus. Jadi Vivi akan membuat sistem di mana yang akan lebih ngasih benefit kepada orang-orang yang istilahnya dalam tanda kutip itu kolektor, bukan hanya yang flipper doang, bukan hanya yang cuman masuk ke Vivi untuk cuman make money, tapi lebih ke holder, ke orang-orang yang mau collect. Nah, jadi ketika lu bisa complete certain set, of course ini semua dia nggak akan dia nggak disclose dari awal ya. Seperti yang Ron English ini juga dia nggak bilang dari awal, tapi ternyata itu hadiah yang diberikan ketika lu bisa complete set dan lu pada certain time lu tuh dia take snapshot bahwa hey, user ini punya complete set dan dia akan berikan airdrop itu. Dan ini sistemnya juga apa namanya dadakan begitu ya, bukannya di planning, istilahnya nggak diberitahu dari awal oleh Vivi. So, gua melihat ke depannya yang tadi gue bilang, akan banyak hal-hal seperti ini yang kita expect sebetulnya. Gua personally dan ada teman-teman kita yang di grup yang dimana kita grup ngomongin tentang banyak tentang Riso dan Todd McFarlane punya Batman. Jadi technically itu set ya, sebenarnya set untuk owner-ownernya Batman series Black and White. Rata-rata mereka bilang mereka expect kalau kita complete series 1 sampai series 5-nya Batman, itu akan ada satu perks buat kita, ada satu kayak ya seperti ini. Kita nggak tahu apa kedepannya, tapi itu satu ekspektasi kita dan itu satu yang menjadi prediksi kita. Kemungkinan besar akan seperti itu. Jadi ya itu salah satu keuntungan dari kita complete set, selain juga dengan MCP nanti, Master Collector Program, dengan points yang kita akan terima. Nanti gua akan bahas mungkin lebih detail dikit gitu. So itu last drop sampai kemarin ini di Fantastic Four. Gue dapet 2, satu common, satu uncommon. Gue pakai 4 devices. Gue pakai satu iPad, satu iPhone, 2 Android. Gue dapet satu di Android yang common, terus dapat satu lagi di iPhone, dapatnya yang sorry, di Android common, di iPhone dapatnya uncommon. Kalau kita lihat harganya saat ini,
kita lihat harganya saat ini. Contoh ya, kita lihat yang uncommonnya. Harganya itu tuh sitting not too good. Not too good tuh ya harga belinya 50 tapi floor price-nya di 50. Kalau lu cek yang common lebih parah sih harganya di 40-an berapa gitu loh. Nah, tapi hal-hal begini adalah hal yang sebetulnya menurut gua kita jangan discourage, jangan terus oh karena harganya rendah terus kita jadi kayak ya istilahnya we learn from mistake. Dan mistake yang gua mau ajarin teman-teman adalah begini. Harga ini itu menurut gua pasti naik, udah pasti, gua jamin akan naik. Karena kenapa? Semakin kesininya, semakin banyak drop-drop lain. Uh, Drop-drop yang lama-lama ini, semakin hari akan semakin increase in value. Apalagi kalau kita bicara tentang yang superhero. Seperti yang kita lihat ini di Invisible Woman ini kan superhero punya rata-rata. Yang rata-rata superhero pasti naik. Gue kasih gambaran begini, contoh ya. Gue buka ke yang ini. Kalau kalian lihat, gue buka Ekomi Wiki. Ini harga per hari ini. Zoom. Oke. Ini harga up to date per hari ini, per jam ini. Harga termurah, gua ini search by harga ya, jadi dari harga termurah sampai yang termahal. Harga termurah collectibles di Vivi saat ini adalah 20 gem, itu yang Kingo. Waktu price drop, waktu lagi apa namanya list price-nya itu 13, itu sama dengan Fastos, sama dengan Cersei, itu 13. Jadi ini yang dari Eternals ya. Seperti lu lihat harga-harganya semua ini udah di atas harganya drop price. Emang butuh waktu 2 bulan kali ini ya, kalau nggak salah dari drop sampai sekarang. Nah ini kita bicara yang common. Emang ini unpopular in terms of karakternya. Cersei, Fastos, Kingo dan lain-lain di Eternals itu boleh dibilang not too popular lah. Tapi kalau lu lihat ini pada waktu habis drop sama juga apa yang dialamin Invisible Woman, sama juga orang-orang pada jual ini juga di bawah list price, jualnya di 11, 12 pada apa namanya setelah drop sampai sebulan. Itu tuh kisaran sebulan harganya tuh di bawah list juga. Kita lihat juga yang di Deadpool juga sama, begitu lagi drop yang uncommon juga di bawah list harganya. Terus Groot yang Guardian of the Galaxy itu juga sama, yang commonnya juga awal-awal di list juga harganya di bawah. Tapi kalau kita lihat semua sekarang harga-harga itu semua udah pada di atas. Kecuali ini ya, Groot yang common gue baru lihat harga listnya 40, sekarang standnya di 37. So, tapi gue yakin banget karakter-karakter ini semua akan naik harganya. Kalau lu lihat, gue cek ya, Batman. Ada yang ini, Batman Who Laughs. Batman 89 ini. Batman 89. Lu lihat sekarang harganya di 402. For a long period of time, ini listnya, waktu harga listnya 39, 40. For a long period of time, ini Batman nggak habis-habis di market, dan sehingga nge-push harganya di marketplace-nya itu di bawah list. Jadi karena ini jumlahnya ada 16.800 biji, banyak banget. Nah, tapi ini pada akhirnya harganya jadi 402 sekarang. Waktu itu gua melihat potensi di sini, selain juga gue dapat info-info dari teman-teman yang lain bahwa Batman ini tuh ya first appearance, beda dengan Batman yang biasa. Jadi ini kombinasi antara Batman dan Joker. Sehingga pada waktu gue dapat info itu, pada waktu harga masih di marketplace pada jual di 37, 38, itu gue beli. Dan gue beli sampai waktu itu tuh sampai puluhan biji sih, sampai jadi di atas 10, 12 atau berapa gitu. Dan pada waktu harga udah naik jadi 99, waktu itu pernah awal-awal apa namanya pumping yang pertama tuh pernah sampai 120 atau berapa, di situ gue udah mulai jual-jualin. Jadi di situ pun gue udah profit ya. Nah, sekarang sisanya Batman Who Laughs gue cuma tinggal 5 biji. Nah, tapi 5 biji itu posisinya semua yang gue beli di harga 37, 38 di bawah ya harga list. Nah, sekarang alhasil kalau kita sabar seperti lu lihat, sekarang harganya di 42. Sama juga lu kalau mau lihat di Kid Robin. Ini yang satu seri sama Batman Who Laughs ya. Gua Nah, di Kid Robin ini Robin 76, bukan Robin yang Carmine ya. Robin ini juga sama. Dia harganya itu, harga listnya itu juga di 49. Harga listnya di 49. Lama banget di market ini. Robin juga sama, below cost banget. Gua belinya juga waktu itu kalau nggak salah juga ada yang below cost, nanti gua kasih lihat ya. Sekarang harganya di 260. Batman seri 5
Nah, kita lihat nih waktu itu gue beli di harga berapa. Nah, ini gue ada 3 biji saat ini. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, ketika harga lagi murah-murah, kita bisa lihat, nah ini gue mungkin dapat dari drop. Gue bayar sesuai drop 49. Ini juga 49 berarti gue dapat dari drop. Teknik itu semua gue dapat dari drop sih. Jadi ya, gue beli di harga 49, terus floor price sekarang di 250. Jadi kalau kita lihat di VV, yang penting itu emang kita bisa sabar ya. Kalau ya namanya semua ini kan nggak ada garansi, tapi ketika kita bisa melihat bahwa ini produk bagus, karakter yang populer, maka udah pasti kita akan meraup keuntungannya kalau ketika kita sabar. Jadi ketika gue lihat kayak Fantastic Four yang ini harganya sekarang pada di bawah list, gue nggak worry. Karena bagi gue, it's okay gitu loh. Kecuali emang lu butuh liquidity, mungkin lu perlu, ya lu mau nggak mau lu mesti jual. Atau jual rugi atau apa gitu, ya itu mau nggak mau gitu loh. Tapi gue sangat sarankan approach kita itu jangan seperti itu, jangan lari ke sana gitu loh. So, itu untuk drop yang kemarin. Terus drop yang hari ini adalah yang Jermaine Rogers. Jermaine Rogers punya veil specimen ini. Ini menurut gue cukup populer. Jadi dia akan keluarin beberapa series. Series pertama ini adalah yang dinamai Deviant. Jadi ada 4 macam, ada common, uncommon, rare, dan ultra rare. Nah, ini drop yang bukan blind box, jadi lu mesti pilih. Lu mau pilih, lu mau ngambil yang ultra rare, mau ngambil yang common, uncommon. So itu lu mesti milih gitu loh. Nah, coba kita lihat ya, ini jumlahnya ada berapa. Oke. So series 1 Deviant. Yang common itu ada 3.333 biji. Yang uncommon ada 2.222. Yang rare ada 1.777 dan yang ultra rare ada 999. Malam ini strategi gue seperti biasa, gue akan pakai 4 device lagi. Strategi gue akan langsung hit ke common. Antara common dan uncommon sih sebetulnya. Gue belum terlalu decide which one. Tapi kalau gue berpikir, chances gue paling besar itu sebetulnya di common. Kenapa? Ya karena jumlahnya. Nah tapi kalau lu lihat juga pertimbangannya, common itu sekarang menjadi produk yang lebih populer daripada uncommon. Kalau lu lihat dari yang kemarin-kemarin punya ya, drop-drop yang kemarin-kemarin punya, kecuali komik, yang collectibles, common selalu lebih mahal daripada uncommon. Nah pertanyaannya, banyak orang nanya, bingung, kenapa sih begitu? Ya itu mungkin karena lagi hype. Gue nggak melihat bahwa ini akan terus-menerus seperti ini, karena personally gue lebih percaya bahwa nomor satu yang membuat satu collectibles itu value-nya lebih adalah jumlah mint. Itu nomor satu. Itu menurut gue ya. Menurut teman-teman yang lain mungkin beda. Tapi ini pun ada pertimbangan keduanya adalah popularity, udah pasti. Jadi ketika lu punya produk yang populer tapi jumlah mintnya banyak, untuk naiknya akan lebih sulit dan untuk mempertahankan harga naiknya juga akan lebih sulit. Karena lu terlalu banyak edisi sehingga terlalu banyak orang akan undercutting the price. Nah, tapi kalau lu punya produk yang jumlahnya dikit, nah seperti yang gue pernah cerita dulu, investor-investor gede, mereka pertama yang mereka lihat itu jumlah dari editionnya. Kalau mereka melihat ada kesempatan untuk mereka masuk di satu collectibles yang mereka bisa control the price, udah pasti yang jumlahnya dikit, bukan yang jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya banyak mereka nggak bakal bisa kontrol, nggak akan gampang, dan mereka juga nggak mau ngambil resiko beli 1000 biji collectible yang 1000 biji collectible yang jumlahnya 16.000, tapi itu juga memberikan mereka kontrol paling cuma berapa persen kontrol, tapi untuk menjualnya lagi mereka bayangin mesti jualin 1000 biji, susah banget gitu, beli 1000 biji juga susah gitu loh. Tapi ketika mereka melihat collectibles yang cuman ada 666 biji atau 800 biji, tapi mereka bisa kontrol market dengan mereka beli misalnya 100 biji walaupun price-nya lebih mahal, mereka bisa beli 100 biji, otomatis sudah memberikan mereka kontrol tuh. Ya kalau lu 666 edition, lu punya 100 biji, berarti lu udah kontrol lebih dari 10% dari market itu. Jadi itu yang mindsetnya well. Jadi makanya gue lebih percaya secara value ke depannya, udah pasti yang jumlah edisinya dikit, itu yang akan menang pertama. Setelah itu baru popularitas. Itu yang sekarang saat ini well seperti Ray Fixie itu yang mereka lakukan. Terus ada satu lagi well yang gue juga baru kenal, baru juga di Twitter dan di grupnya gue, itu namanya Dr. Profit. Dr. Profit ini gue melihat dia sangat-sangat into controlling the market price.
dia saat ini untuk Batman Riso yang harganya saat ini di 22.999, 23.000. Dia punya 104 biji. Gua nggak tahu dia ada beli lagi apa enggak. 104 biji, 104 edition Riso. Terus di partner statue dia juga ada seratusan. Terakhir waktu gue lihat itu dia pernah kasih lihat tuh ada sekitar 90-an, sekarang mungkin ada seratusan. Nah itu yang stand di harganya di 28.000. So, ya hal itu yang Well suka lakukan, yang mereka lakukan untuk mengontrol market saat ini. Jadi ya menurut gue, personally, gue akan cari collectible yang jumlah, kalau gue mau beli di marketplace ya, maksudnya kalau gue mau invest untuk gue tuh punya yang multiple, punya beberapa, itu gue akan invest ke yang jumlah minnya lebih dikit. Jadi gue nggak akan berani kalau jumlah minnya banyak dan harganya udah tinggi. Biasanya itu karena permainan market yang nggak akan sustain harganya. So, ya jadi ini drop yang hari ini. Gue akan, seperti bilang, gue akan coba di yang commonnya. Ini pun gue nggak terlalu yakin banget bisa dapat, tapi ya I don't know, kita try aja. Jadi mulai Senin sampai Sabtu, Vivi akan continuously ngelakuin drop 6 hari berturut-turut, Senin sampai Sabtu, untuk komik Spider-Man. Nah, jadi biasanya kalau event-event seperti itu akan bikin market price tuh anjlok ya. Kita udah melihat pada waktu announcement dari yang Jermaine Rogers ini, market emang dip a bit di marketplace, tapi cukup normal, nggak parah-parah banget, nggak seperti waktu zamannya Disney atau Marvel pertama kali announce yang harganya sampai anjlok banget. Mungkin dikarenakan begini, walaupun ini 6 hari berturut-turut itu cukup murah, sehingga orang nggak pada rame-rame pada cash out, bukan cash out ya, pada jual collectible-nya untuk dapetin gem buat drop. Jadi karena komik cuma 7 gem, 699, jadi nggak menyebabkan istilahnya panic in the market gitu loh. Jadi harga cukup bagus saat ini. Tapi menurut gua bagusnya harga ini itu bagus untuk jual, bukan bagus untuk beli. Personally, ada beberapa hidden gem yang kalau kalian cari, makanya kalian, gua sarankan banget kalian tuh pakai Ekomi Wiki untuk kalian tuh melihat hidden gem apa aja yang ada di market saat ini, potensi-potensi apa aja yang bisa dicek, dilihat. Karena menurut gue banyak banget sih, masih lumayan banyak ya kalau emang kalian mau cari. Kalau kalian emang ada extra gem, nah itu still good apa namanya, masih banyak yang masih bisa dilihat. Tapi again, waktunya untuk beli kalau menurut gue bukan sekarang. Waktunya untuk beli itu kalau menurut gue itu nanti ketika ada big announcement, di mana harga-harga ini gue yakin juga nanti akan mengalami penurunan lagi. Tapi again, I don't know ya, karena dalam waktu beberapa minggu ini juga kita nggak tahu kenaikan harga akan seperti apa. Apakah mengalami rally price kayak kemarin lagi yang harganya tiba-tiba lompat jauh naiknya, kita nggak tahu juga gitu loh. Jadi ya itu untuk update drop kita. Terus selanjutnya itu gue mau bicara tentang migrasi OMI. Nah, migrasi OMI ini gue kemarin sempat tanya di grupnya Ekomi tentang cara untuk kita migrasi itu gimana dan baiknya itu gimana. Nah, jadi sistem migrasi OMI itu kita kan dari Go Token dari GoChain ke Ethereum. Jadi sistem migrasi itu ada 3 opsi kalau menurut dari artikel ini. Jadi opsi pertama itu kalau lu punya OMI ada di wallet misalnya, lu bisa kirim itu ke wallet OMI-nya di app-nya Vivi. Jadi kalau lu masuk ke Vivi wallet, di bagian wallet lo, wallet gem itu bagian bawah tuh ada, ini di Android ya. Kalau misalnya di iPhone lu mesti buka di web, lewat via web browser. Kalau lu di Android, lu bagian bawahnya ada OMI. Lu bisa kirim ke OMI address itu. Nah, kalau lu kirim ke OMI address itu, sistem migrasinya itu otomatis. Jadi lu nggak usah ngelakuin apa-apa. Yang penting kalau balance-nya udah di situ, dia akan otomatis migrasi ke Ethereum network. Nah, yang perlu lo keep in mind, OMI yang di store, ditaruh di OMI wallet-nya Vivi app, itu tuh layer 2 OMI, bukan layer 1. Artinya begini, jadi next step-nya setelah migrasi adalah kalian bisa nanti beli NFT via OMI. Dan kalian bisa jual juga NFT untuk dapetin OMI. Nah, tapi OMI yang dipakai ini OMI layer 2 OMI, bukan Ethereum.
Kenapa dia ngelakuin layer 2? Karena begini, seperti sama dengan yang Immutable X punya ya. Ketika lu masuk ke layer 2-nya Ethereum, itu tuh almost zero fee dan instantly. Nah, kalau dia harus di layer 1, semua transaksi yang layer 1 Ethereum based token, itu mau nggak mau kena gas fee tinggi. Jadi nggak bisa. Kalau kita tuh, misalnya dia decide ini di layer 1, untuk yang Omi wallet yang di app. Jadi otomatis kalau kita mau transaksi pakai Omi, kita akan kena gas fee tinggi. Dan juga prosesnya seperti yang kalian tahu, kalau proses transfer, proses bayar, proses kirim, atau proses beli NFT atau apa via Ethereum, itu pasti ya nggak instan. Nah, itu kenapa dia menggunakan layer 2 Omi untuk sistem transaksi di dalam app-nya Vivi. Jadi lu beli NFT via Omi, tapi itu Omi layer 2. Nah, ini beda. Nah, ketika lu decide, misalnya lu jual NFT, lu dapat Omi kan. Omi-nya itu kan layer 2 kan, dan ada di Omi wallet-nya Vivian. Nah, lu decide lu pengen cash out. Lu pengen kirim ke exchange, pengen kirim ke OKEX atau Bitforex atau Ascendex, atau ada satu lagi itu di Get.io. Lu mau kirim ke sono. Nah, itu mesti lewat yang namanya nanti bridge. Mesti bridge dari layer 2 ke layer 1. Nah, jadi kalau menurut dari artikel ini, if you want to trade your OMI tokens on exchange, you will need to bridge them back to L1. So, ini akan ada website untuk nge-bridge kalau menurut dari artikel ini. So, itu yang opsi pertama, lu bisa kirim ke app. Nah, opsi yang kedua adalah kalau OMI lu udah ada di exchange, entah itu di OKEX, Ascendex, Bitforex, atau Get.io, ketika udah di sana, lu udah nggak usah ngapa-ngapain. Berarti ada di wallet exchange lo. Nah, kalau Omi lu ada di wallet seperti kayak gue di Trust Wallet, nah gue harus kirim itu ke exchange kalau gue mau do it automatically. Gue bisa kirim ke exchange, sorry, bukan harus. Jadi gue bisa kirim ke exchange. Nah, since gue pakai OKEX untuk transaksi Omi gue, ya gue akan kirim ke OKEX. Dan sama, di situ akan otomatis migrasi. Nggak usah ngelakuin apa-apa sama sekali. Nah, tapi ini layer 1. Nah, ingat kalau di layer 1 kita bisa untuk exchange, untuk transaksi jual segala macam. Tapi kalau gua mau beli NFT, nah ini yang seperti itu lagi, gua harus pakai bridge lagi. Jadi gua have to bridge dari L2 ke L1. So itu yang opsi yang kedua. Nah, opsi ketiga, misalnya at one point kita tuh lupa ngelakuin itu semua, pada waktu titik dia ngelakuin otomatis migrasi itu, auto migrasi itu, berarti kan kalau misalnya auto migrasi udah terjadi kan cuma sekali, itu nggak akan terjadi lagi gitu loh. Jadi dia ada kayak deadline-nya, dia akan kasih tahu deadline-nya kapan dia akan ngelakuin auto migration itu. Nah, kemarin itu gue tanya dengan Riz via di Discord itu, dia sih bilang auto migrasi itu akan terjadi akhir bulan Januari ini. Menurut dia, untuk save-nya, lu transfer ke exchange itu sebelum tanggal 20. Sebelum tanggal 20 Januari. Itu amannya. Karena lu jangan nunggu sampai nanti udah dekat-dekat baru lu kirim, karena waktu kirimnya itu, kalau networknya congested, akhir-akhirnya juga jadi lama. Itunya kirimnya. Waktu kirimnya gitu loh. Nah, itu yang kita mau avoid. Jadi sebaiknya sebelum tanggal 20 udah pindahin, udah withdraw ke exchange. Nah, itu yang dia kasih tahu ya. Nah, kalau sampai kita miss itu deadline-nya, nah kita masih ada opsi ketiga. Opsi ketiga itu pakai token swap website. Jadi dia nanti akan taruh website, dia akan bikin website, di mana di website itu kita bisa migrasi secara manual. Nah, of course, kalau kita mau migrasi secara manual, kalian mesti hati-hati, perhatikan hanya website yang dikasih dari Vivi atau Ekomi sendiri yang legit. Jangan ikutin postingan orang atau postingan yang nggak jelas, karena pada waktu ini terjadi, ini akan banyak sekali praktek scam. Orang-orang atau pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab akan ngasih website-website yang nggak benar, di mana kalian tuh akan didirect ke yang nggak benar, yang salah gitu loh, sehingga ya token lu stolen, Omi lo akan dicuri. Jadi itu hati-hati banget. Jadi gua sarankan untuk kalian join Discord-nya atau join ada official Telegram-nya juga untuk Ekomi dan Vivi. Jadi di official Telegram itu ya dia akan ngasih tahu website-nya di sana. Dan semua ini jangan lakukan in hurry. Jadi you guys have time, so don't worry. Nggak perlu terburu-buru. Jadi take your time.
So, yang penting save semuanya untuk kita migrasi. Nah, by the way, ketika gue ngomong kita withdraw dari wallet ke exchange atau withdraw dari wallet ke Omi wallet di app, lu butuh gas fee. Karena sekarang masih di GoChain, berarti gas fee-nya dalam bentuk Go token. Nah, Go token itu lu bisa beli. Nah, tapi permasalahan begini, kalau nggak salah kalau beli di exchange itu ya minimal $10 atau berapa gitu, gua nggak tahu ya, apa $5 gitu. Nah, kalau lu karena untuk kirim Go token itu cuma butuh satu Go token, satu Go token. Jadi benar-benar perlunya tuh dikit banget gitu loh. Nah, lu kalau perlu itu, lu bisa join Discord-nya Vivi. Di situ dia giveaway free Go token yang cukup untuk bayar gas. Jadi itu nah, satu Go token is more than enough for multiple transaction, dia bilang kayak gitu kan. So you will not need much gitu. Nah, lu bisa join Telegramnya Ekomi atau Discordnya, di mana di situ mereka bisa kirimin Go token for free kok untuk gas fee-nya itu. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet beli Go token gitu. Jadi ya itu news untuk Omi migrasi hari ini. Nah, lanjutnya ini gue mau ngomong tentang yang tadi gue sempat bicara adalah begini. Kadang-kadang orang tanya ke gue, Mak, apa sih maksudnya keuntungannya kita tuh completing set? Kan ketika lu lihat di Vivi itu kan ada kan jumlah collectibles, terus jumlah complete set, follower. Nah, jumlah complete set itu pertama yang seperti tadi gue udah bilang itu satu achievement sendiri buat gue, karena emang gue jiwanya lebih jiwa kolektor. Nah, gue sama anak gue beda. Anak gue not really into the completing set. Dia lebih cari ke kumpulin collectible yang blue chip. Nah, jadi di situ timbul banyak pertanyaan. Mana yang lebih baik, strategi yang paling baik di Vivi? Apakah fokus ke completing set atau fokus ke cuman kumpulin blue chip punya collectible? Maksud gue blue chip tuh kayak gini. Jadi kalau lu anggaplah lu punya gem 10.000, lu mendingan pakai 10.000 itu untuk beliin collectibles yang lu bisa beli sets, sehingga lu dapat misalnya dengan 10.000 lu bisa dapat tahu-tahu lu dapat 10 set komplit gitu loh. Komplit setnya 10. Atau 10.000 itu lu pakai untuk beli golden moment. Jadi lu pakai untuk beliin NFT yang golden moment doang gitu. Yang itu kan kalau golden moment kan menurut gua kan blue chip kan. Jadi lu beliin itu dan lu beliin multiple. Lu beliin misalnya lu beliin R2D2 sekarang berapa sih? 2.000 lah. Misal gua ngomong 2.000. Lu punya 10.000 lu beli 5 biji R2D2 misal gitu loh. Gua nggak tahu R2D2 berapa. Gua ngomong yang 2.000 gem lah kisaran. Jadi strategi apa yang lu ambil? Of course secara cara pandang kalau untuk lu tuh untung, untuk lu bisa untung ke depan, pasti orang-orang berpikir yang larinya ke yang blue chip. Itu yang lebih strategi anak gue lakuin. Dan dia tuh kumpulin ke yang blue chip. Dia cuma cari-cari yang ke blue chip. Dan ada banyak ya di Vivi juga. Seperti kalau lu lihat-lihat di grup-grup ya, di grup-grup yang gue join, itu banyak yang mereka malah setnya dijual-jualin semua. Jadi yang bagi mereka tuh yang jelek-jelek segala macam, unicorno, unicorno segala macam gitu, itu semua dijual-jualin, yang istilahnya nggak mondo apa segala, semua dijualin. Mereka cuma kumpulin yang benar-benar cuma blue chip doang. Tujuannya apa? Karena mereka mau staking yang mahal, karena bagi mereka itu yang akan naik. Nah, strategi itu bagus kalau menurut gua. Tapi problemnya adalah begini. Kedepannya ini kan gue bilang Vivi akan keluar program ini kan, Master Collector Program. Jadi salah satu keuntungan dari Master Collector Program adalah ya ketika lu punya sets, lu punya collectible yang bagus, of course, secret rare, ultra rare, itu akan nge-boost poin yang lu dapat daily. Nah, ketika lu punya sets itu kan juga count towards point kan. Jadi poin yang lu dapat itu juga akan lebih banyak dibandingkan kalau lu nggak punya set. Nah, jadi kayak ini collectible sets point. Jadi poin itu kan ada yang daily recurring point, ada yang one time point only. Jadi earning point. Dia point itu ada dua macam point. Poin yang lu dapat ketika lu achieve certain. Nah, ini one off point. One off point itu jadi kayak gini. Lu dapat 100 poin ketika lu completing new user onboarding. Jadi begitu lu buka account lu dapat 100 poin. Ketika lu complete set, itu cuma sekali doang lu complete set. Misalnya contohnya gini. Ini yang gue belum gitu tahu ya nanti seperti apa. Cuma menurut gue rada aneh kalau completing set ini dapat 100 poin sekali doang, karena begini. Kalau menurut apa yang gue baca, misalnya contoh, gue punya riso.
anak gue nggak punya riso, tapi anak gue yang Batman seri satunya, dia uh, common, uncommon rare-nya ada, tinggal sisa ultra rare kan. Nah itu gue bisa kirim ke dia yang riso, tahan sehari 2 hari, sehingga dia complete set, dia dapat poin, terus dia bisa balikin ke gue lagi. Nah itu, gue nggak tahu apa itu seperti itu, atau ada regulasi lain yang membatasi hal itu terjadi gitu loh. Karena menurut gue kalau sampai benar seperti itu, orang tinggal kirim-kiriman aja gitu loh. Mungkin seperti itu, sehingga disitulah kegunaannya nanti Vivi udah ngomong bahwa mereka akan enable juga renting NFT. Mungkin juga seperti itu. Gua nggak tahu secara jelas nanti implementasinya akan seperti apa. Nah, tapi yang pasti ketika lu complete set, lu dapat 100 poin. Tapi itu cuma sekali ya. Lu dapat sekali 100 poin itu. Nah, tapi lu ada yang namanya daily recurring point. Daily ini dari kalau lu completing set. Nah, ini kalau lu dapat lu bisa completing set, lu tiap hari dapetin poin dari set itu. Jadi selain lu dapat poin dari collectibles-nya sendiri, seperti lihat di sini, kan dia tergantung itu kan, collectible point kan tergantung lu common dari rarity-nya gitu loh. Rarity-nya itu nanti akan, makanya rarity kalau yang secret rare seperti lihat ini, itu lu dapat 5 poin kalau untuk secret rare. Lu kalau ultra dapat 0,5 poin, nah kayak gitu. Tapi kalau lu punya setnya komplit, lu dapat poin-poinnya seperti ini. Nah, contoh nih di sini dibilang 1 point untuk 1 collectible set. Contohnya kayak Superman. Ya berarti lu dapat 1 point. Every day lu dapat 1 point. Tapi kalau setnya yang 5 collectibles or more, jadi kayak Unicorno, Mermicorno, lu dapat 5 poin di situ. Gitu. Jadi kalau collectible lebih dari 5 atau ke atas, lu dapatnya 5 poin. Nah, keuntungannya begini kalau menurut gua. Begitu MCP ini roll out, dia ada feature di mana lu spend poinnya adalah untuk gua scroll ya. Ini gua ngomongin secara detail banget. Untuk drop raffle. Nah, kegunaan drop raffle itu jadi gini. Misalnya gua nggak tahu ya secara detailnya nanti berapa poin yang gue dapat segala macam. Kalau menurut gue, untuk 6 bulan pertama, kenapa 6 bulan? Karena poin ini berlaku cuma 6 bulan. Untuk 6 bulan pertama ini, begitu MCP di roll out, orang-orang yang akan take advantage ini, yang akan menerima keuntungan yang paling banyak, adalah orang-orang dalam tanda kutip seperti gue yang kumpulin set, yang punya setnya banyak. Karena poin gue akan jauh lebih banyak daripada teman-teman yang nggak ngumpulin set atau collectible dikit pasti gitu loh. Tapi kalau collectible-nya banyak, ya mungkin nggak terlalu jauh beda ya. Tapi kalau lu collectible-nya nggak banyak set kayak dibanding ke gua gitu yang punya banyak set, otomatis poin gua akan jauh lebih banyak. Nah, poin itu bisa gue pakai untuk di-spend di drop level ini. Nah, gunanya di drop level adalah begini. Yang asiknya, kalau gua dapet dari drop level ini, poinnya ke spend. Kalau gua nggak dapet, poinnya dibalikin gue 90%. Di sini dibilang nih, 90% dari poin akan dibalikin kalau gue nggak dapet raffle-nya. Nah, lu bayangin sekarang begini. Nah, di drop ini, misalnya gue sekarang gue kan bilang gue nggak akan ngejar kayak ultra rare karena bagi gue nggak stand a chance untuk bisa dapet. Tapi kalau gue di common, gue mungkin lebih punya peluang. Nah, ketika MCP itu udah bisa yang sistem drop raffle, otomatis gua dan teman-teman yang lain yang punya poinnya banyak, gua akan spend untuk ultra rare. Gua akan pakai semua sebanyak-banyaknya poin yang gue punya untuk dapetin ultra rare terus. Gua akan pakai untuk ultra rare, untuk secret rare, khusus untuk drop seperti ini ya, bukan yang blind box. Nah, jadi otomatis chances gue untuk dapat ini udah jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang nggak bisa spend poinnya untuk ini. Atau kalian cuma poinnya dikit, paling kan chancesnya kan dikit gitu kan. Nah, kalau gua misalnya, gua kasih gambaran aja. Misalnya contoh ya, dibutuhkan 50 poin untuk travel ticket. Satu chances, ya kan? Nah, kalau kalian punya poinnya dikit, anggaplah kalian punya 1000 doang. Berarti entry-nya kalian, kalau kalian pakai itu semua 1000, berarti kalian entry-nya cuma 20 kan? 20 entry doang. Sedangkan gua yang punya poinnya misalnya, ya kalau gue yakin sih satu set aja udah 100, gue yakin poin gue lebih dari 10.000, ya kan? Gue bisa assume poin gue bisa di angka 50 ribuan gitu misalnya. Gue punya 50 ribu, gue begitu masuk ke drop kayak gini, gue spend semua itu gue raffle poin gue misalnya. Gue berarti punya kesempatan 50 ribu bagi 50, berarti gue punya 1000 entry. 1000 entry untuk dapetin ini. Dan belum lagi yang lain-lain. Jadi otomatis kalau menurut gue, sebelum ultra rare ini hit ke public drop,
ini udah akan habis buat kita-kita. Menurut gua ya. Dan gua nggak boleh dibilang gua nggak ada resiko karena apa? Dari 1.000 tiket yang gua pakai, dari 50.000 poin yang gua pakai, misalnya gua dapat satu, yang ke spend itu cuma satu itu, sedangkan yang lainnya itu gua akan dapat balik 9.000, 90%. Jadi menurut gua secara 6 bulan pertama setelah MCP, kita ini akan menikmati ultra rare dan secret rare sistem drop begini. Nah bayangin, ini yang gue bayangin, kalau emang dropnya nggak jelek-jelek sih mungkin nggak terlalu masalah ya. Tapi lu bayangin, apa yang si Vivi punya untuk drop-drop ke depan. Mereka belum drop Darth Vader, mereka belum punya drop Boba Fett, mereka belum punya dropnya Donald Duck, mereka belum punya dropnya yang princess-princessnya Disney, mereka belum ada dropnya yang apa toko-toko lain dari Marvel. Lu bayangin potensi kedepannya semua 6 bulan ke depan setelah MCP ini, otomatis orang-orang yang take advantage of MCP yang akan menikmati. Jadi chances untuk orang-orang yang nggak dalam fokus di MCP, menurut gua akan semakin slim, makin dikit untuk dapat yang bagus. Sehingga mau nggak mau kalian, kalau kalian mau lakuin apa yang terus kalian lakuin di kumpulin yang blue chip, otomatis mesti spend more di secondary market. Itu udah pasti. Karena kalian nggak bisa dapetin di awal, ya mau nggak mau nggak bisa dapetin, contoh yang ultra rare di 90, kalian nggak bisa dapetin 90, mau nggak mau akhirnya kalian juga akan spend lebih, entah itu 1.000 di marketplace, atau kalau yang hype banget bisa spend lebih dari itu, 2.000, 3.000 untuk cuma dapetin yang blue chip lagi untuk di masa depannya gitu. Nah itu yang menurut gua jadi pertimbangan buat teman-teman. Again, nggak ada yang salah, mana yang kalian mau ikutin sistemnya, mau yang kumpulin set atau mau yang jalur yang cuman apa namanya kumpulin ke blue chip. Dua-duanya you gonna make money, dua-duanya you gonna profit a lot anyway gitu loh. Jadi itu sih take-nya gue terhadap MCP ini, dan itu baru kita ngomongin dari masalah drop raffle. Belum lagi lain-lain hal-hal yang bisa kalian lakuin dengan MCP, dengan poin-poinnya. Nanti kalian bisa spend poinnya untuk beli aksesoris segala macam, untuk cara detailnya juga gue belum tahu ya, cuman untuk banyak hal ya gue yakin gitu loh. Karena waktu itu dia Vivi udah pernah teasing juga, misalnya di Batman lu bisa ganti cape-nya, lu bisa ganti macam-macam gitu kostumnya dan lain-lain, dan itu sesuatu yang coming. Lu bisa personalize your NFT more dan cuman sama semua gitu loh. Nah ini itu akan juga sangat-sangat bullish menurut gua. Jadi secara detailnya untuk MCP ini kalian bisa cek lagi, gua akan kasih linknya juga di deskripsi. Lo bisa cek lagi, lo bisa coba baca-baca lagi. Phase yang pertama seperti di roadmap-nya, yang pasti pertama mereka akan mulai dengan poin, level, dan rank. Nah ini yang akan menentukan nanti poinnya lo dapat berapa. Terus di phase keduanya itu akan masuk ke drop level. Jadi gua looking forward banget untuk the drop level ini, dan setelah itu yang lain-lain gitu. Siapa yang punya akses di MCP, semua kita mulai, semua yang dari Vivi yang lu udah lama atau yang baru join, lu akan langsung di enroll ke MCP. Dan yang asiknya lagi buat kita yang udah lama di Vivi, yang udah dari berbulan-bulan lalu, poinnya itu tuh akumulasi dari awal kita join. Jadi ketika kita baru join, kita baru punya satu collectible, dari titik itu lu udah akumulasi daily poinnya. Nah itu makanya tadi gue bisa asumsi kalau menurut gue di apa yang gue punya saat ini, gue at least ya di atas 20.000 udah pasti gitu loh poinnya gitu. Jadi itu tentang blue chip versus complete set, mana yang jalur yang kalian suka lakuin. Nah, jadi menurut teman-teman apa yang bagus buat kalian, mungkin bisa drop di komen. Kalau itu sih tag-nya gue, menurut gue itu yang menjadi approach gue sampai saat ini, yaitu gue ngumpulin set. Tapi lately gue udah slowing down di kumpulin set. Jadi kayak drop yang baru-baru nih, ada banyak yang gue tuh udah nggak terlalu fokus untuk ngituin set. Pertama karena emang harganya lagi ridiculous naiknya, nggak kira-kira semua. Kedua karena juga gue
sedikit ketinggalan di blue chip sih. Jadi ada banyak set, bukan set, ada banyak yang collectible bagus yang pada titik ini tuh gue pengen coba dapetin, tapi itu masih belum bisa karena emang liquidity-nya belum cukup gitu. Jadi gue berusaha untuk cukupin untuk dapetin blue chipnya itu. Gue berharap, makanya part of me gue berharap harga ada akan turun dikit ya. Tapi beberapa hari ini ngeliat tuh harganya tuh lagi gila-gila naik-naik terus gitu loh. So itu aja buat hari ini. Besok-besok mungkin gue akan coba lihat lagi tema apa yang kita akan bicarakan. Kalau teman-teman tertarik dengan pembahasan kita, boleh silakan di like and follow, subscribe di channel kita. Gue akan coba terus konsisten untuk kasih konten-konten, tutorial-tutorial juga ke depannya untuk berbagai macam NFT marketplace. So, thank you for everything. Thank you for listening. So, goodbye guys. Bye-bye.